Tanda tangani surat cerai ini. Senin untuk Sinta. Selasa untuk wanita di hotel itu. Rabu untuk Ibu Citra. Kan, apa-apa maksudmu? Selama lebih dari setahun. Kamu selalu bilang padaku kamu lelah. Kamu bilang usiamu sudah tidak muda lagi. Staminamu sudah tidak mendukung. Sayang, bukan begitu. Coba dengarkan aku dulu, tapi untuk wanita-wanita lain bisa 3 kali. Bahkan 5 kali sehari wajah suamiku pucat pasi. Kamu hanya tidak bisa melakukannya denganku. Kan, aku tidak pernah menyangka di usia 56 tahun. Aku akan mengucapkan kata-kata ini. 6 tahun pernikahan kembali. 3 tahun pertama adalah cinta. Dan 3 tahun sisanya adalah kebohongan. Sekarang, setelah mengetahui segalanya, aku meletakkan surat gugatan cerai di atas meja. Kisah ini dimulai dari hari musim semi yang indah dan penuh kebahagiaan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, musim kemarau di Jakarta terasa sangat hangat dan bersahabat. Di taman sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, bunga bougainville bermekaran dengan indahnya. Dan Dewi, yang berusia 55 tahun, sering tersenyum memandangi bunga-bunga itu. Memasuki tahun kelima pernikahan keduanya, Dewi merasa benar-benar bahagia. Hidup Dewi tidaklah mulus. Suami pertamanya meninggal dunia. Setelah suaminya tiada di usia pertengahan 40-an akibat serangan jantung mendadak, Dewi hidup sendiri selama lebih dari 10 tahun. Ia tidak punya anak dan tidak banyak keluarga yang bisa ia andalkan. Ia bekerja sebagai instruktur merangkai bunga di sebuah sanggar budaya, menjalani hari-harinya dengan tenang. Lalu ia bertemu Baskara. Pimpinan Jaya Group itu bertemu dengan Dewi saat menghadiri sebuah acara di sanggar budaya tempatnya bekerja. Ia berkata bahwa sentuhan tangan Dewi pada bunga-bunga itu begitu indah, dan sejak pandangan pertama, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pengejaran Baskara sangat gencar. Setiap hari ia mengirim bunga, membuat janji makan siang, dan di akhir pekan, ia selalu mengajak Dewi berjalan-jalan ke puncak. Bagi Dewi yang saat itu berusia 50 tahun, sulit dipercaya bahwa seorang konglomerat berusia 52 tahun bisa mendekatinya dengan begitu tulus. Hanya ada kamu seumur hidupku. Aku hanya akan memandangmu, kata Baskara saat itu. Dewi tahu bahwa Baskara adalah seorang duda. Ia bilang ia berpisah dengan mantan istrinya karena perbedaan karakter, namun dari lingkungan sekitar. Terdengar cerita yang berbeda. Ada desas-desus bahwa penyebabnya adalah perselingkuhan. Ketika Dewi bertanya dengan hati-hati, Baskara mengakuinya dengan jujur. Dulu saat masih muda, aku pernah berbuat salah, tapi sekarang aku berbeda. Setelah bertemu denganmu, aku benar-benar berubah. Tatapan matanya terlihat begitu tulus. Akhirnya, Dewi menerima pinangannya. 3 tahun pertama, pernikahan mereka benar-benar bahagia. Baskara adalah suami yang penuh kasih dan sangat menyayangi Dewi. Saat pulang kerja, orang pertama yang ia cari adalah Dewi. Dan setiap akhir pekan, mereka pergi berlibur bersama. Di atas segalanya, Baskara sangat bugar untuk usianya. Sulit dipercaya bahwa pria berusia 55 tahun memiliki stamina yang... Saat itu, setiap malam mereka terasa begitu panas. Suatu malam di musim kemarau, di luar jendela, kelopak bunga Kamboja berguguran ditiup angin. Baskara yang lebih dulu mendekati Dewi, malam ini juga tanya. Dewi sambil tersenyum. Baskara meraih tangan Dewi dan berbisik, "Melihatmu setiap hari tidak pernah membuatku bosan. Kamu benar-benar cantik." Dewi sering mendengar bahwa ia cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus untuk usianya. Ia selalu menjaga kekencangan kulitnya dan lekuk tubuhnya. Dan Baskara tampaknya benar-benar menginginkannya malam itu. Mereka berdua menjadi satu.
menikmati satu sama lain dalam waktu yang begitu membara. Stamina Baskara sungguh luar biasa. Mengatakan ia bugar untuk usianya saja tidak cukup. Dewi merasa bahagia sepanjang malam dan terus berada dalam pelukan Baskara hingga pagi menjelang. Di usia seperti ini, bisa merasakan cinta seperti ini. Dewi percaya bahwa ia akhirnya menemukan cinta sejatinya. Pernikahan pertama adalah sebuah kewajiban, sedangkan pernikahan kedua ini adalah pilihan, dan ia berpikir bahwa pilihan ini adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Sayang, aku cinta kamu, kata Dewi sambil membenamkan wajahnya di dada Baskara. Baskara membelai rambut Dewi dan menjawab, aku juga cinta kamu, mari kita bersama selamanya. Saat itu, ia benar-benar bahagia. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah kepalsuan. Setelah 5 tahun pernikahan, sesuatu mulai berubah. Awalnya adalah perubahan-perubahan kecil. Baskara sering bilang harus lembur. Dan janji bermain golf di akhir pekan semakin bertambah. Dewi masih bisa memahaminya sebagai seorang pimpinan perusahaan. Wajar jika ia sibuk. Namun, masalah sebenarnya ada di tempat lain. Baskara mulai tidak menginginkan Dewi. Malam hari, ia akan memunggunginya dengan alasan lelah. Dan bahkan ketika Dewi yang lebih dulu mendekat, ia akan menolak dengan alasan harus bangun pagi. Frekuensi mereka berhubungan menjadi sebulan sekali. Bahkan 2 bulan sekalipun menjadi sulit. Apakah karena aku sudah menua? Apakah aku sudah tidak menarik lagi? Dewi berdiri di depan cermin, memandangi dirinya. Ia masih terlihat rapi dan cantik untuk usianya. Namun, kepercayaan dirinya perlahan-lahan runtuh. Yang aneh adalah di luar rumah, Baskara tetap energik. Ia bermain golf, menghadiri jamuan makan malam, dan menghabiskan waktu di luar hingga larut malam. Bagaimana mungkin orang yang mengaku lelah bisa begitu aktif? Di luar, begitu bersemangat, kenapa hanya padaku? Sebuah keraguan mulai tumbuh di sudut hati Dewi. Namun, ia masih ingin percaya. Kenangan 3 tahun yang penuh cinta menekan keraguan itu. Jika dipikir-pikir sekarang, saat itulah awal dari segalanya. Gairahnya padaku tiba-tiba padam. Dan alasannya baru ku ketahui jauh di kemudian hari musim hujan tiba. Di taman rumah di Menteng, bunga-bunga flamboyan bermekaran. Tetapi hati Dewi layu. Pernikahan mereka memasuki usia 5 tahun 6 bulan dan sesuatu telah berubah secara pasti. Malam itu pun sama. Dewi keluar dari kamar mandi dan dengan hati-hati mendekati Baskara yang sudah berbaring di tempat tidur. Ia menyemprotkan parfum lembut dan mengenakan piyama baru. Ia merasa penampilannya di cermin tidaklah buruk. Sayang, Dewi meletakkan tangannya di bahu Baskara, namun Baskara hanya memalingkan wajahnya dan menghela napas. Aku lelah, hari ini banyak sekali rapat, tapi kan sudah lama. Besok aku harus berangkat pagi-pagi, lain kali saja. Ya, Baskara berkata begitu lalu membalikkan badan, memunggunginya. Tangan Dewi berhenti di udara. Hatinya terasa dingin. Lain kali? Kapan lain kali itu akan datang bulan, lalu ia juga bilang lain kali. Dan bulan sebelumnya pun sama, Dewi berbaring diam, menatap langit-langit kamar. Air mata hampir jatuh. Tetapi ia menahannya. Ini bukan pertama atau kedua kalinya. Setiap kali Dewi mendekat, Baskara selalu mengatakan hal yang sama. Akhir-akhir ini, staminaku menurun. Usia tidak bisa bohong. Tidak seperti dulu lagi. Pekerjaan di kantor terlalu banyak. Tenagaku habis. Awalnya Dewi mengerti. Ia pikir di usia 58 tahun. Hal itu sangat mungkin terjadi. Ia juga tahu betapa beratnya posisi sebagai pimpinan perusahaan besar. Namun, sebulan, 2 bulan berlalu.
Situasinya tidak membaik. Dewi berdiri di depan cermin. Ia mengamati dirinya dari atas ke bawah. Untuk wanita berusia 56 tahun. Ia masih terlihat cukup baik. Ia rutin berolahraga untuk menjaga bentuk tubuhnya. Dan rajin merawat kulit. Orang-orang di sekitarnya bahkan mengatakan ia terlihat seperti berusia 40-an. Lalu kenapa? Apa yang kurang dariku? Dewi merenung. Apakah ia kurang perhatian? Atau apakah ia telah melakukan kesalahan pada suaminya? Namun, sekeras apapun, ia berpikir. Ia tidak menemukan jawaban. Yang aneh justru hal lain. Baskara hanya terlihat lelah di rumah. Di luar, ia sama sekali berbeda. Di akhir pekan, ia bangun subuh untuk pergi ke lapangan golf. Ia bisa menyelesaikan 18 lubang tanpa terlihat lelah. Malamnya, ia menghadiri jamuan dengan mitra bisnis dan menghabiskan waktu di luar hingga larut malam. Seringkali ia baru pulang jam 3 pagi. Akarannya keozai. Begitu selalu alasannya. Dewi mengangguk, tetapi dalam hati ia tidak mengerti. Katanya lelah. Bagaimana bisa ia bepergian seperti itu? Apa dia hanya lelah? Untukku, keraguan semakin besar. Tetapi Dewi berusaha mengabaikannya. Perasaan tidak mungkin masih lebih besar. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa orang yang begitu bergairah selama 3 tahun tidak mungkin tiba-tiba berubah. Itu pasti, karena faktor usia. Suatu sore, Dewi menelepon Rina, sahabatnya selama 30 tahun. Rina adalah seorang agen properti yang ceplas-ceplos. Ia adalah tipe orang yang akan mengatakan apapun secara langsung. Rin, sepertinya ada yang aneh denganku. Aneh? Kenapa? Ada apa? Dewi ragu sejenak. Tidak mudah membicarakan masalah rumah tangga. Tetapi ia tidak sanggup lagi menanggung beban ini sendirian. Mas Baskara. Akhir-akhir ini dia tidak tertarik lagi padaku. Malam hari, dia tidak pernah mendekat. Dari seberang telepon, terdengar Rina menghela napas. Devi, pria seusia itu memang begitu. Sebentar lagi 60 tahun. Mana mungkin seperti dulu, jangan terlalu sensitif. Begitukah? Tentu saja, suamiku juga begitu. Ada di sebelah, tapi serasa tidak ada. Anggap saja biasa. Kata-kata Rina sedikit menenangkan Dewi. Oh ya, faktor usia memang bisa begitu. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Dewi menyalahkan dirinya sendiri dan mencoba menenangkan hatinya. Namun, malam itu, Dewi tanpa sengaja menyaksikan pemandangan aneh. Saat itu, Baskara sedang mandi. Ponselnya tergeletak di meja ruang tengah. Biasanya Dewi tidak akan peduli. Tetapi tiba-tiba layarnya menyala dan sebuah notifikasi pesan muncul. Dewi tanpa sengaja melihat layar itu, nomor yang tidak dikenal, dan isi pesannya langsung menarik perhatiannya. Malam ini bisa. Mais, jantungnya serasa berhenti berdetak. Dewi mengambil ponsel itu, lalu meletakkannya kembali. Tangannya gemetar, tidak mungkin. Pasti dari karyawan kantor, anak muda zaman sekarang, kan? Suka pakai emoji hati. Dewi berusaha menenangkan dirinya. Ia bimbang antara bertanya atau tidak. Tetapi akhirnya ia tidak sanggup membuka mulut. Ia tidak mau bertengkar hanya karena curiga. Dan yang terpenting, ia takut pada kebenaran. Baskara keluar dari kamar mandi dan dengan santai mengambil ponselnya. Ia memeriksa layar. Ekspresinya sempat menegang sesaat. Lalu kembali seperti biasa, aku ke ruang kerja sebentar. Ya, ada kerjaan. Jam segini, ada email penting. Kamu tidur duluan saja. Baskara berkata begitu, lalu masuk ke ruang kerja. Dewi menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Dadanya terasa sesak. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur, menatap langit-langit. Ribuan pikiran berkecamuk di kepalanya.
Pesan apa itu? Kenapa ada emoji hati? Apa karyawan kantor akan mengirim pesan seperti itu? Tidak, aku terlalu sensitif. Seperti kata Rina. Ini hanya karena faktor usia. Dewi mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, sekali keraguan itu muncul, ia tidak mudah hilang. Ia menusuk seperti duri kecil di sudut hatinya. Terus mengganggu. Beberapa hari kemudian, saat pulang kerja Baskara berkata, mulai minggu depan, ada asisten rumah tangga baru yang datang. Mbak Sri berhenti karena masalah kesehatan. Oh, ya tiba-tiba sekali. Oh ya, aku sudah cari dan dapat orang yang bagus. Pengalamannya banyak dan kerjanya rapi. Dewi mengangguk. Pergantian asisten rumah tangga bukanlah masalah besar. Hanya saja, fakta bahwa suaminya yang mencarikan orang membuatnya sedikit heran. Biasanya itu adalah tugasnya. Siapa orangnya? Namanya Sinta. Usianya 48 tahun. Katanya kerjanya sangat bagus. Jawaban Baskara terdengar biasa saja. Dewi pun menjawab, baiklah, tanpa banyak berpikir. Saat itu, ia tidak pernah membayangkan bahwa asisten rumah tangga baru ini akan mengguncang hidupnya. Hingga suatu hari, asisten rumah tangga baru itu datang dan segalanya mulai berubah. Musim gugur tiba, di taman rumah di Menteng. Dedaunan mulai menguning dan angin pagi serta sore terasa sejuk. Sinta, asisten rumah tangga yang baru, sudah bekerja selama 3 bulan. Saat pertama kali melihat Sinta, Dewi merasakan perasaan yang aneh. Usianya 48 tahun. Tetapi penampilannya sangat terawat. Rambutnya diikat rapi, riasannya bersih, dan matanya memancarkan kepercayaan diri. Selamat pagi, Nyonya, saya Sinta. Mohon bimbingannya. Kesan pertamanya adalah sopan. Namun, Dewi merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesopanan itu, perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Sinta bekerja dengan sangat baik. Ia membersihkan setiap sudut rumah dengan rapi dan masakannya pun lezat. Dibandingkan dengan Mbak Sri, ia jauh lebih cekatan dan punya selera. Awalnya Dewi merasa puas. Namun, seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh mulai terlihat. Sinta terlalu tahu selera Baskara. Kopi harus kopi tubruk dengan sedikit gula. Sarapan hanya mau telur setengah matang. Hal-hal detail seperti ini Sinta lakukan seolah-olah ia sudah mengetahuinya sejak awal. Suatu pagi, di dapur, Dewi bertanya kepada Sinta. Sinta, bagaimana kamu bisa tahu selera kopi Bapak? Seingat saya belum pernah memberitahumu. Sinta terdiam sejenak. Namun, ia segera tersenyum dan menjawab, oh, itu karena Bapak yang memberitahu saya secara detail. Nyonya, saya sudah mencatatnya dengan baik. Senyum itu terasa ganjil. Dewi mengangguk, tetapi hatinya merasa tidak nyaman. Yang lebih mengganggu adalah sikap Baskara. Baskara sangat ramah kepada Sinta. Biasanya ia tidak terlalu peduli pada asisten rumah tangga. Tetapi pada Sinta berbeda. Sinta, makan siang hari ini enak sekali. Sinta, bunga ini cantik ya. Kamu yang merangkainya. Setiap kali Baskara berbicara dengan Sinta, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Tatapan matanya juga berbeda. Setiap kali melihat adegan itu, Dewi merasakan hawa dingin di hatinya. Suatu malam, Dewi sedang membaca buku di ruang tengah ketika ia mendengar suara Baskara dan Sinta dari dapur. Dewi tanpa sadar menoleh ke arah mereka. Baskara sedang mengatakan sesuatu kepada Sinta. Sinta sedikit menunduk sambil tersenyum. Dan Baskara pun ikut tersenyum. Jarak mereka terlihat sangat dekat. Dan pada saat itu, Dewi melihat dengan jelas tatapan mata mereka bertemu. Itu bukan tatapan antara majikan dan bawahan.
Jantung Dewi mulai berdebar kencang, namun ia berusaha tetap tenang dan kembali memfokuskan pandangannya pada buku. Aku terlalu sensitif. Dia hanya bersikap ramah. Dewi menenangkan dirinya, namun malam itu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Baskara yang lebih dulu mendekati Dewi. Ini adalah yang pertama kalinya dalam beberapa bulan Dewi terkejut. Tetapi juga senang. Muncul harapan bahwa mungkin semuanya akan kembali seperti semula. Sayang, Baskara menggenggam tangan Dewi. Jantung Dewi berdetak kencang. Mereka menuju tempat tidur dan setelah sekian lama, mereka kembali bersatu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata Baskara tidak seperti dulu. Terasa seperti ia sedang memikirkan hal lain. Hatinya tidak berada di sana. Tubuh mereka berdekatan, tetapi hati mereka terasa sangat jauh. Waktu kebersamaan mereka singkat. Begitu selesai, Baskara langsung membalikkan badan dan tertidur. Dewi menatap punggungnya, berbaring diam. Dulu, setelah selesai, Baskara akan memeluknya. Tetapi tidak hari ini, kenapa terasa begitu hampa? Padahal sudah lama, kenapa perasaannya seperti ini? Air mata mengalir dari mata Dewi, mengalir tanpa suara membasahi bantal. Ia tidak tahu apa masalahnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Beberapa hari kemudian, Dewi membuat janji makan siang dengan Rina. Mereka bertemu di sebuah restoran di kawasan SCBD. Rin, akhir-akhir ini aku merasa aneh. Kenapa? Ada apa? Dewi ragu sejenak, tetapi ia tidak sanggup lagi menanggungnya sendirian. Asisten rumah tangga yang baru itu, dia agak aneh. Aneh bagaimana? Dia terlihat terlalu akrab dengan Mas Baskara, tatapan matanya. Cara mereka bicara, entah aku yang terlalu sensitif atau bukan. Ekspresi Rina menjadi serius. Ia meletakkan sendoknya dan menatap lurus ke arah Dewi. Devi, hati-hati dengan asisten rumah tangga itu. Apa maksudmu? Pria seusia itu berbahaya. Apalagi seorang konglomerat. Di sekelilingnya banyak wanita. Kamu harus perhatikan baik-baik siapa asisten rumah tangga itu. Dewi marah mendengar kata-kata Rina. Sekalipun teman dekat, ia tidak mau mendengar orang lain mencurigai suaminya. Apa yang kamu bicarakan suamiku bukan orang seperti itu? Dia hanya bersikap ramah. Ramah Dewi. Kamu terlalu naif. Dari ceritamu saja sudah terdengar aneh. Bagaimana mungkin asisten rumah tangga tahu selera suamimu sejak hari pertama dan tatapan mata yang kamu bilang itu? Cukup, aku tidak mau dengar lagi. Dewi memotong pembicaraan dengan tegas. Rina menghela napas dan mundur. Baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi. Tapi Dewi, kalau kamu merasa ada yang aneh, pastikan untuk memeriksanya. Jangan sampai menyesal nanti. Sampai mereka selesai makan siang dan berpisah. Dewi tidak bisa menyembunyikan perasaan tidak nyamannya. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya. Namun, perasaan tidak mungkin masih lebih besar. Tetapi begitu sampai di rumah, Dewi menemukan sesuatu yang aneh. Sinta sedang merapikan tasnya. Sepertinya ia tidak menyadari kepulangan Dewi. Ada sesuatu yang berkilau di dalam tasnya. Dewi tanpa sengaja melihatnya. Sebuah dompet merek ternama. Merek mewah yang bahkan Dewi pun kenal. Dan di pergelangan tangan Sinta melingkar sebuah jam tangan mewah. Sekilas pun terlihat harganya jutaan rupiah. Dengan gaji asisten rumah tangga, bisa membeli barang-barang seperti itu. Jantung Dewi mulai berdebar. Ia bimbang antara bertanya atau tidak. Tetapi akhirnya ia tidak sanggup membuka mulut. Ia mencoba mengabaikannya. Berpikir itu hanya kecurigaan tak beralasan. Mungkin saja itu barang miliknya sejak dulu. Namun, malam itu, Dewi kembali tidak bisa tidur, kata Katarina. Barang-barang mewah Sinta. Tatapan mata Baskara dan Sinta
Semuanya berputar di kepalanya. Apakah aku yang terlalu sensitif atau memang ada sesuatu? Dewi membenamkan wajahnya di bantal. Ia tidak tahu jawabannya. Atau mungkin ia tidak ingin tahu jawabannya. Saat itu aku tidak sadar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mencoba mengabaikan kecurigaan yang tumbuh di sudut hatiku. Namun, beberapa hari kemudian, aku menyaksikan pemandangan yang tidak bisa kuabaikan lagi. Suatu sore di akhir musim kemarau, Dewi ada janji makan siang dengan Rina di sebuah mal di Jakarta Selatan. Sudah lama tidak bertemu. Sejak pagi, ia sudah bersemangat untuk mengobrol. Sesampainya di restoran, Rina sudah menunggu. Mereka memesan makanan dan mulai mengobrol tentang berbagai hal. Cuaca, kesehatan, sinetron yang sedang ditonton, percakapan yang biasa dan ringan, namun sekitar 30 menit setelah mulai makan. Ponsel Rina berdering. Rina melihat layarnya. Wajahnya menegang. Devi, maaf sekali, aku harus pergi duluan. Kenapa ada urusan mendadak, ada urusan mendesak di kantor. Proyek besar, tapi sepertinya ada masalah. Maaf sekali. Ya, Rina terus meminta maaf sambil bangkit dari kursinya. Dewi melambaikan tangan. Mengatakan tidak apa-apa, itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Lain kali aku yang traktir, hari ini aku yang bayar. Kamu makan pelan-pelan saja. Rina berkata begitu, lalu bergegas pergi. Dewi tinggal sendirian menyelesaikan makanannya. Tiba-tiba ia teringat rumah. Jam segini, Sinta pasti sedang pergi belanja. Di rumah tidak ada siapa. Awalnya, ia berencana untuk bersama Rina sampai malam. Tetapi, karena janji selesai lebih awal, pulang ke rumah untuk beristirahat sepertinya bukan ide yang buruk. Dewi membayar tagihan dan memanggil taksi. Ia pulang 2 jam lebih awal dari biasanya. Ketika salat di depan rumahnya di Menteng, Dewi merasakan firasat aneh. Ada suasana yang berbeda dari biasanya, taman terasa sunyi. Dan dari dalam rumah tidak terdengar suara apapun. Saat membuka pintu depan dan melangkah masuk, Dewi berhenti. Di atas sofa ruang tamu, tergeletak pakaian luar Sinta. Jaket dan blusnya tergeletak begitu saja. Dan sepatu hak tingginya tidak berada di teras, melainkan di tengah ruang tamu. Apa ini? Jantung Dewi mulai berdebar kencang. Aneh, Sinta adalah orang yang selalu rapi. Tidak mungkin ia meletakkan pakaian seperti ini. Saat itu, terdengar suara dari arah kamar tidur utama. Samar, tetapi terdengar jelas. Dewi menahan napas dan berjalan ke arah itu, melewati koridor dan berdiri di depan kamar tidur utama. Tangannya gemetar. Suara dari balik pintu semakin jelas. Dewi perlahan memegang gagang pintu. Jangan dibuka, atau kembali saja, pikiran itu melintas sejenak. Tetapi tangannya sudah memutar gagang pintu. Pintu terbuka. Dan Dewi melihatnya di atas tempat tidur. Baskara dan Sinta bersama. Mereka berdua benar-benar menyatu. Mereka tidak menyadari kedatangan Dewi. Mereka sedang berada di puncaknya. Pikiran Dewi menjadi kosong. Jantungnya serasa berhenti. Ia tidak bisa bernapas. Yang paling mengejutkan adalah penampilan Baskara. Sangat berbeda dengan saat bersamanya. Sulit dipercaya bahwa ini adalah orang yang sama yang selalu mengatakan lelah dan staminanya tidak cukup. Ia begitu bergairah, inagik, dan sama sekali tidak terlihat lelah. Padaku bilang lelah, tapi bisa melakukan hal seperti itu. Sebuah erangan keluar dari mulut Dewi. Baru saat itulah Baskara menoleh. Saat mata mereka bertemu, wajah Baskara pucat pasi. Sayang. Sinta pun terlambat menyadari situasi dan bangkit. Namun, di matanya, selain keterkejutan, ada tatapan tantangan yang aneh. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menutup pintu. Pelan-pelan.
dengan tenang. Lalu ia berjalan keluar ke ruang tamu, kakinya lemas. Ia tidak sanggup berjalan sampai ke sofa dan jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Seluruh tenaganya seakan terkuras habis. Air mata mengalir. Tanpa suara, tak terbendung. Semua yang ia percayai selama 5 tahun hancur dalam sekejap. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa salahku? Dewi menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Ia mencoba menahannya. Tetapi tidak bisa. Berapa lama waktu berlalu dari kamar tidur utama? Baskara keluar dengan tergesa-gesa sambil mengenakan pakaian. Ia berlutut di depan Dewi dan mencoba meraih tangannya. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham. Dewi menepis tangan itu dengan dingin dan tegas. Salah paham? Apa yang aku salah pahami? Sungguh, itu hanya sebuah kesalahan. Hanya sekali Dewi menatap lurus ke arah Baskara. Wajahnya berlinang air mata, tetapi tatapannya dingin. Selama lebih dari setahun, kamu bilang padaku kamu lelah. Kamu bilang usiamu sudah tidak muda lagi. Staminamu tidak cukup. Tapi dengan wanita itu, sepertinya kamu tidak lelah. Wanistan, wajah Baskara menegang. Ia sepertinya mencari kata-kata. Tetapi tidak ada yang keluar. Aku melihat wajahmu. Sangat berbeda dengan saat bersamaku. Kamu hanya tidak bisa melakukannya denganku. Kan? Bukan. Bukan begitu. Lalu apa jelaskan? Baskara membuka mulutnya. Lalu menutupnya lagi. Tidak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Dewi bangkit. Meskipun terhuyung-huyung, ia berusaha berdiri tegak. Pergi. Sayang. Aku bilang pergi. Hari ini aku tidak mau melihat wajahmu. Suara Dewi bergetar, tetapi tegas. Baskara ragu sejenak, lalu berjalan menuju pintu depan. Terdengar suara pintu ditutup. Dewi kembali terduduk di lantai. Seluruh tenaganya habis. Adegan yang baru saja ia lihat terus berputar di kepalanya. Ia tidak melihat kapan Sinta pergi. Mungkin ia keluar lewat pintu belakang. Tatapan tak tahu, malunya terngiang. Dewi menggertakkan giginya. Wanita itu sejak awal sudah aneh. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Penyesalan datang menyerbu. Menyesal telah mengabaikan peringatan Rina. Menyesal telah curiga tetapi tidak memastikannya. Menyesal telah menutup mata karena ingin percaya. Semuanya adalah penyesalan. Malam itu, Dewi tidak bisa masuk ke kamar tidur utama. Ia tidak mau tidur di ranjang itu. Ia berbaring di sofa ruang tamu dengan selimut, tetapi tidak bisa tidur. Menatap langit-langit. Dewi berpikir, sekarang apa yang harus aku lakukan? Bercerai atau memaafkan? Pikirannya kacau, tetapi satu hal yang pasti. Apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dan ini mungkin baru permulaan. Apakah hanya wanita itu? Atau ada orang lain juga? Pikiran itu tidak mau pergi dari kepalanya. Dewi memejamkan mata, bertekad bahwa besok ia harus mencari tahu. Namun, kejutan yang sebenarnya bukanlah itu. Keesokan harinya, saya mengetahui kebenaran yang lebih mengerikan, bahwa Sinta bukanlah satu-satunya. Pagi menjelang, Dewi hampir tidak tidur semalaman. Matanya bengkak dan seluruh tubuhnya terasa berat. Namun, hatinya justru semakin mantap. Baskara tidak pulang semalam. Dewi menduga ia menginap di hotel. Pagi harinya ada pesan masuk. Tetapi Dewi tidak membacanya. Saat ini, ia tidak ingin berbicara dengannya. Aku harus mencari tahu semuanya. Apakah hanya Sinta? Atau ada yang lain juga? Dewi menuju ruang kerja Baskara. Ruangan yang biasanya tidak pernah ia masuki. Baskara selalu mengatakan itu adalah ruang pribadinya dan enggan ada yang masuk. Tetapi sekarang itu tidak penting lagi. Membuka pintu ruang kerja. Tampak sebuah meja yang tertata rapi. Dewi mulai membuka laci satu persatu. Dokumen.
kontrak, kartu nama. Tidak ada yang aneh. Saat itulah, sebuah laci kecil di bawah meja menarik perhatiannya. Laci itu terkunci. Tetapi Dewi tahu di mana kuncinya. Baskara pernah secara tidak sengaja memberitahunya bahwa ia menyembunyikannya di balik rak buku ketiga. Dewi menemukan kunci itu dan membuka laci. Di dalamnya ada beberapa amplop dokumen dan sebuah ponsel lama. Dewi mengambil ponsel itu. Setelah dihubungkan dengan pengisi daya, ponsel itu menyala. Di dalam ponsel itu tersimpan banyak sekali pesan. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka kotak masuk. Yang pertama kali ia lihat adalah percakapan dengan Sinta. Dewi menggulir ke bawah untuk mencari pesan terlama. Saat melihat tanggalnya, napasnya seakan berhenti. 5 tahun yang lalu, Baskara sudah saling bertukar pesan dengan Sinta setahun sebelum mereka menikah. Senang sekali sekarang bisa bertemu setiap hari. Sulit sekali harus menahan diri di depan Nyonya. Aku ingin cepat-cepat berduaan denganmu. Hari ini, kalau Nyonya pergi, aku akan langsung ke sana. Tangan Dewi gemetar hebat. Sinta bukan asisten rumah tangga. Baskara telah membawa wanita simpanannya yang sudah ia kencani sejak 5 tahun lalu ke dalam rumah dengan menyamarkannya sebagai asisten rumah tangga. Tepat di depan mata Dewi. Di rumahnya sendiri. Semua ini sudah direncanakan sejak awal. Dewi ingin terduduk lemas. Tetapi ia menahannya. Ini belum berakhir. Ia harus melihat lebih jauh. Ia membuka daftar kontak. Dan Dewi kembali terkejut. Nama-nama wanita disimpan berdasarkan hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 wanita disimpan dengan nama hari yang berbeda. Dewi membuka pesan dari nomor yang disimpan sebagai Senin. Malam ini jam 7 di hotel biasa. Ya, aku kangen sekali. Pak. Ia memeriksa nomor yang disimpan sebagai Selasa. Selasa depan Bapak ada waktu, iya. Pak, kapan saja. Saya akan tunggu. Pikiran Dewi menjadi kosong. Bukan hanya Sinta. Ia telah bertemu dengan wanita yang berbeda setiap hari. Senin dengan wanita ini, Selasa dengan wanita itu. Seolah-olah mengelola jadwal. Padaku, ia bilang lelah. Tapi ia bisa bertemu dengan begitu banyak wanita. Dewi terus memeriksa pesan-pesan itu. Dan ia menemukan percakapan yang paling mengejutkan. Percakapan terbaru dengan Sinta, hari ini 3 kali. Bapak hebat sekali. Kemarin 5 kali itu keterlaluan. Liu. Haha, tenaganya dari mana? Dunia Dewi terasa gelap. 3 kali. 5 kali sehari. Padahal selama lebih dari setahun. Baskara hampir tidak pernah menyentuhnya. Mengatakan ia lelah. Staminanya tidak cukup. Karena sudah berumur. Semuanya bohong. Dari awal hingga akhir, Dewi meletakkan ponsel itu dan menutupi wajahnya. Air mata mengalir. Perasaan marah dan sedih yang tak terlukiskan membanjirinya. Ia juga membuka amplop dokumen di dalam laci. Di dalamnya ada surat cerai. Surat cerai Baskara dengan mantan istrinya. Dewi membacanya. Saat melihat alasan perceraian yang tertulis, Dewi mengerti segalanya. Perselingkuhan pasangan, mantan istrinya juga bercerai karena alasan yang sama. Baskara tidak pernah berubah sejak awal. Kata-kata yang ia ucapkan pada Dewi. Bahwa ia sudah berubah. Bahwa ia akan selamanya hanya memandang Dewi. Semuanya bohong. Dewi meletakkan dokumen itu. Tiba-tiba ia teringat masa lalu. Masa-masa bahagia. Suatu malam di musim kemarau pada tahun kedua pernikahan mereka, saat itu, Baskara menggenggam tangannya dan berbisik. Hanya ada kamu, aku akan mencintaimu selamanya. Mendengar itu, Dewi luluh. Tatapan mata Baskara terlihat begitu tulus. Malam itu, mereka menjadi satu, merasakan satu sama lain dalam waktu yang membara.
Baskara menginginkan Dewi sepanjang malam. Dan Dewi menyukai Baskara yang seperti itu. Aku tidak menyangka bisa merasakan cinta seperti ini di usiaku, kata Dewi dalam pelukannya. Baskara membelai rambut Dewi dan menjawab, aku juga, aku sangat bahagia bertemu denganmu. Saat itu, ia benar-benar percaya bahwa Baskara hanya memandangnya, tetapi sekarang ia tahu bahwa saat itu pun sudah ada wanita lain. Bahwa sambil mengucapkan kata-kata manis itu, ia juga bertemu dengan wanita lain. Semuanya adalah kebohongan. Dewi kembali ke kenyataan. Ponsel di tangannya terasa berat. Air matanya tidak berhenti mengalir. Bahkan kenangan bahagia pun terasa ternoda. Apakah kata-kata itu juga bohong? Apakah tidak pernah ada satupun yang tulus? Dewi mengumpulkan bukti-bukti. Ia memotret pesan-pesan di ponsel itu dan menyimpannya di ponselnya sendiri. Ia juga menemukan laporan tagihan kartu kredit, tercatat pembayaran hotel lebih dari 20 kali dalam sebulan, semuanya pada siang hari kerja. Ia menghindari saat Dewi ada di rumah dan bertemu dengan para wanita itu saat Dewi keluar malam harinya. Baskara pulang. Terdengar suara pintu depan dibuka dengan hati-hati. Dewi sudah menunggunya di sofa ruang tamu. Sayang, Baskara mendekat dengan hati-hati. Di tangannya ada seikat bunga. Kemarin aku benar-benar minta maaf. Semuanya salahku. Maafkan aku. Dewi menatap Baskara tanpa berkata apa-apa. Lalu ia perlahan membuka mulutnya. Senin untuk Sinta. Selasa untuk Citra. Rabu untuk Maya. Kamis untuk Lina. Jumat untuk Fitri. Benar? Gan, wajah Baskara seketika pucat. Tangan yang memegang bunga itu gemetar. Bagaimana? Kamu menyimpannya dengan nama hari. Rapi sekali. Sensai, suara Dewi dingin. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Sinta, kamu sudah bertemu dengannya sejak 5 tahun lalu. And ya, sejak sebelum kita menikah. Sejak kapan kamu membawanya ke rumah sebagai asisten rumah tangga? Kamu ingin membuatku terlihat sebodoh itu? Itu? Bisa ku jelaskan. Jelaskan. Jelaskan apa Dewi bangkit? Ia menatap lurus ke arah Baskara dan berkata, selama lebih dari setahun kamu bilang padaku kamu lelah. Kamu bilang usiamu sudah tidak muda lagi. Staminamu tidak cukup. Tapi untuk wanita-wanita lain bisa 3 kali. 5 kali sehari aku sudah lihat pesan dari Sinta. Hari ini 3 kali. Bapak hebat sekali. Bibir Baskara bergetar. Kamu hanya tidak bisa melakukannya denganku. Kan, suara Dewi meninggi. Kemarahan yang ia tahan akhirnya meledak. Selama setahun, aku bercermin dan menyalahkan diriku sendiri. Apakah aku sudah tua? Apakah aku sudah tidak menarik lagi? Apakah ini salahku? Tapi ternyata bukan. Kamu hanya tidak menginginkanku. Sementara kamu menginginkan wanita lain. Sayang, bukan begitu. Kamu berbeda. Perasaanku padamu tulus. Tulus. Dewi tertawa sinis. Orang yang tulus tidak akan menyentuh istrinya selama setahun membawa wanita lain ke rumah sebagai asisten. Rumah tangga tulus sambil mengelola wanita berdasarkan hari. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Ia berdiri dengan kepala tertunduk. Mantan istrimu juga bercerai karena alasan yang sama. Kan, aku sudah lihat surat cerainya. Perselingkuhan pasangan. Kamu bilang, padaku tidak akan mengulanginya lagi. Itu juga bohong. Sai, Wen, maaf. Sungguh, maaf. Ini bukan masalah yang bisa selesai dengan kata maaf. Dewi berkata dengan dingin. Lalu ia menyatakan dengan tegas. Aku mau cerai. Sayang, aku sudah memutuskan. Kamu tidak perlu bicara lagi. Dewi melewati Baskara dan masuk ke kamar. Ia menutup dan mengunci pintu. Di belakangnya, terdengar suara Baskara mengetuk pintu dan memohon. Tetapi Dewi tidak mendengarkannya. Ia duduk di tempat tidur, menatap keluar jendela.
Matahari terbenam, langit berwarna merah. Jingga harus berakhir. Hubungan ini harus berakhir. Dewi mengeluarkan ponselnya dan membuka mesin pencari. Ia mencari pengacara spesialis perceraian. Banyak kantor hukum yang muncul, dan ia memutuskan satu hal lagi, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Sebaliknya, ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Beberapa hari kemudian, Dewi mengunjungi sebuah kantor hukum di kawasan Kuningan. Ia dijadwalkan bertemu dengan pengacara Kartika, yang terkenal sebagai spesialis perceraian. Dari ulasan di internet, banyak yang mengatakan ia teliti dan selalu berjuang untuk kliennya. Saat memasuki kantor, seorang pengacara wanita berusia pertengahan 40-an dengan setelan rapi bangkit dan menyapa, "Ibu Dewi." "Ya, saya Kartika Sari." "Silakan duduk." Dewi duduk dan mengeluarkan amplop berisi dokumen yang telah ia siapkan. Di dalamnya ada foto-foto pesan dari ponsel Baskara, salinan laporan kartu kredit, dan foto surat cerai lama. Ini semua buktinya. Pengacara Kartika memeriksa dokumen satu persatu. Saat membaca isi pesan, alisnya terangkat nama-nama wanita yang disimpan berdasarkan hari. Riwayat percakapan 5 tahun dengan Sinta, bukti pembayaran hotel. Ia memeriksa semuanya dengan teliti. Dengan bukti sebanyak ini, posisi kita sangat kuat, kata pengacara Kartika sambil mengangguk. Suami Anda adalah pimpinan Jaya Group. Jadi hartanya pasti sangat banyak. Dengan bukti-bukti ini, pembagian harta 50% atau lebih sangat mungkin. Kita juga bisa menuntut uang nafkah secara terpisah. Tolong dapatkan sebanyak mungkin. Suara Dewi tegas. Saya akan menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru. Saya tidak akan pergi dengan tangan kosong. Pengacara Kartika menatap Dewi dan mengangguk. Tatapannya penuh hormat dan pengertian. Baik, Bu, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah selesai berkonsultasi dengan pengacara, Dewi pulang ke rumah dan mendapati Baskara sudah menunggu. Ia sedang duduk di sofa ruang tamu dan begitu melihat Dewi, ia langsung bangkit. Dari mana saja? Dewi tidak menjawab dan mencoba masuk ke kamar. Tetapi Baskara menghalangi jalannya. Sayang, aku mau bicara, tolong dengarkan aku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tolong, 5 menit saja. Dewi menghela napas dan berbalik. Ia menatap Baskara dengan dingin dan berkata, "Change minute." Baskara buru-buru berbicara, "Semuanya sudah aku selesaikan. Sinta sudah aku berhentikan. Wanita-wanita lain juga sudah aku putuskan. Kontak mereka juga sudah aku hapus. Sekarang aku benar-benar hanya punya kamu." Dewi mendengarkan tanpa ekspresi. Baskara melanjutkan, "Kita mulai lagi dari awal? Ya, kedepannya aku benar-benar hanya akan melihatmu. Aku tidak akan pernah bertemu wanita lain. Aku bersumpah." "Sumpah?" Dewi bertanya dengan dingin. Kata-kata itu, 5 tahun lalu kamu juga mengucapkannya, kan? Kepada mantan istrimu juga. Wajah Baskara menegang. "Kamu bercerai karena selingkuh. Kan kamu bilang padaku, karena perbedaan karakter. Tapi di surat cerai tertulis perselingkuhan pasangan. Itu dulu berbeda." "Apa yang berbeda?" "Sama saja. Dulu kamu selingkuh. Sekarang kamu selingkuh. Kamu tidak akan pernah berubah seumur hidupmu." Suara Dewi terdengar dingin. Baskara dengan panik mencoba menggenggam tangan Dewi. "Kali ini berbeda. Sungguh, setelah kehilanganmu, aku baru sadar betapa berharganya kamu. Lepaskan." Dewi menepis tangan Baskara. "Aku tidak bisa percaya lagi. Selama setahun, kamu tidak menyentuhku sambil bertemu wanita lain setiap hari. Aku ini apa? Hanya penjaga rumah peran sebagai istri untuk menjaga citramu di luar. Bukan begitu.
Lalu kenapa kamu tidak melakukannya denganku? Air mata mengalir dari mata Dewi. Ia mencoba menahannya, tetapi tidak bisa. Setiap malam aku bercermin, apakah aku sudah tua? Apakah berat badanku naik? Apakah aku sudah tidak menarik lagi? Selama setahun, aku menyalahkan diriku sendiri. Tapi ternyata bukan. Dewi menyeka air matanya dan melanjutkan, kamu bisa melakukannya 3 kali. 5 kali sehari dengan wanita lain. Staminamu berlebih, bukan karena usia yang membuatmu lelah. Kamu hanya tidak menginginkanku. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Ia berdiri dengan kepala tertunduk. Aku mau cerai. Aku sudah memutuskan. Sayang, tolong. Aku juga sudah menunjuk pengacara. Dalam beberapa hari, suratnya akan sampai. Dewi melewati Baskara dan masuk ke kamar. Kali ini, Baskara tidak bisa menghentikannya. Beberapa hari kemudian, melalui pengacara Kartika, surat permohonan mediasi perceraian dikirimkan kepada Baskara. Pengacara dari pihak Baskara menghubunginya. Ia mengatakan ingin melakukan mediasi. Pada pertemuan mediasi pertama, pihak Baskara mencoba meminimalkan pembagian harta. Logika mereka adalah masa pernikahan hanya 6 tahun dan Dewi tidak berkontribusi dalam pembentukan harta. Pengacara Kartika dengan tenang membantah, Ibu Dewi telah mengabdikan dirinya untuk keluarga selama 6 tahun. Dan alasan perceraian adalah perselingkuhan dari pihak suami. Perlu diingat, ini bukan hanya dengan satu wanita, tetapi dengan banyak wanita dalam jangka waktu yang lama. Pengacara pihak Baskara menunjukkan ekspresi tidak senang. Apakah ada buktinya? Pengacara Kartika mengeluarkan amplop dokumen dan meletakkannya di atas meja. Riwayat pesan selama 5 tahun, bukti pembayaran hotel, daftar kontak wanita yang disimpan berdasarkan hari, semuanya ada. Wajah Baskara pucat pasi. Pengacara yang duduk di sebelahnya pun tampak terkejut. Dewi dengan tenang membuka suara. Jika mediasi tidak berhasil, kita bisa lanjut ke pengadilan. Maka bukti-bukti ini akan dibuka di persidangan. Para pemegang saham akan tahu dan bisa juga bocor ke wartawan. Baskara menatap Dewi. Dewi melanjutkan dengan tenang. Berita tentang pimpinan Jaya Group yang mengelola wanita berdasarkan hari sepertinya akan cukup menarik perhatian. Ya, ruangan menjadi hening. Baskara duduk terdiam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya menundukkan kepalanya. Lakukan apa yang ia mau. Proses mediasi berjalan cepat. Pembagian harta 55%, ditambah uang nafkah terpisah. Dewi berhasil mendapatkan lebih dari yang ia harapkan. Pengacara Kartika benar-benar berjuang dengan baik. Hari penandatanganan akta cerai tiba. Di depan pengadilan, ia bertemu dengan Baskara. Baskara terlihat kuyup. Dalam beberapa hari, ia tampak menua 10 tahun. Devi. Baskara memanggil, tetapi Dewi tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam gedung pengadilan. Saat menandatangani surat itu, tangan Dewi gemetar. Pernikahan selama 6 tahun berakhir dengan satu tanda tangan, tetapi tidak ada penyesalan. Tangannya gemetar, tetapi hatinya mantap. Ia menandatangani dan menyerahkan dokumen. Petugas memeriksa dan membubuhkan stempel. Perceraian mereka sah. Langkah Dewi saat meninggalkan pengadilan terasa berat, tetapi sekaligus lega. Rasanya seperti meletakkan beban yang ia pikul selama 6 tahun. Angin musim hujan yang dingin berembus. Tetapi Dewi justru merasa sejuk. Sekarang memulai kembali. Dewi bergumam pada dirinya sendiri. Takut, tetapi juga bersemangat. Di usia 56 tahun, ia kembali sendiri. Tetapi hidup belum berakhir. Sesampainya di rumah, Dewi mulai berkemas. Ia memutuskan untuk pindah dari rumah besar itu dengan uang hasil pembagian harta. Ia akan membeli sebuah apartemen kecil. Ia ingin memulai awal yang baru di tempat yang baru. Ia menelepon Rina. Rin, aku sudah cerai.
Bagus. Dewi, kamu melakukan hal yang benar. Suara Rina penuh dengan dukungan tulus. Selanjutnya, kamu mau bagaimana? Aku mau cari apartemen kecil dan pindah. Dan mungkin aku akan membuka kembali kelas merangkai bunga. Ide bagus. Kamu, kan, punya bakat, pasti akan berhasil. Terima kasih. Rin, dulu kamu sudah memperingatkanku. Tapi aku tidak mendengarkan. Maaf. Ya, apa yang kamu bicarakan? Saat itu, siapapun pasti ingin percaya. Yang penting, kan, sekarang, setelah menutup telepon, Dewi menatap langit. Langit musim hujan yang cerah, awal yang baru. Meskipun takut, ia merasa bisa melakukannya. Itu adalah awal yang baru. Dan 1 tahun kemudian, saya benar-benar bertemu dengan orang lain. Seseorang yang memberitahu saya apa itu cinta sejati. 1 tahun berlalu, 4 musim berganti. Dan kehidupan Dewi pun berubah total. Dewi pindah ke sebuah apartemen kecil di kawasan Kebayoran Baru. Dibandingkan dengan rumah besar di Menteng, ini adalah ruang yang sangat kecil. Tetapi Dewi justru merasa nyaman. Ia suka perasaan memiliki ruang yang sepenuhnya miliknya 3 bulan setelah pindah. Dewi membuka kembali kelas merangkai bunga. Ia menyewa sebuah studio kecil di dekat apartemennya dan mulai menerima murid. Awalnya hanya ada 3 atau 4 orang. Tetapi dari mulut ke mulut, jumlahnya terus bertambah. Sekarang, lebih dari 10 murid datang setiap minggunya. But, saya paling suka kelas ibu. Bukan hanya belajar merangkai bunga, hati juga jadi tenang. Para murid sering mengatakan hal itu. Dewi sangat berterima kasih mendengarnya. Perasaan bisa membantu seseorang adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia juga sudah terbiasa hidup sendiri. Pagi hari bangun, membuat kopi, pergi ke studio untuk mengajar, dan malam harinya membaca buku atau berjalan-jalan. Kehidupan yang sederhana, tetapi damai. Suatu hari, Rina menelepon, Devi, akhir-akhir ini wajahmu terlihat lebih cerah. Oh, Wan, oh ya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Keputusanmu untuk bercerai itu benar-benar tepat. Dewi tersenyum dan menjawab, aku nyaman sendiri. Aku tidak butuh pria lagi. Saat itu, ia benar-benar berpikir begitu. 2 kali menikah, sekali ditinggal mati, sekali dikhianati. Ia tidak ingin lagi merasakan cinta. Ia percaya bahwa hidup sendiri dengan tenang adalah yang terbaik. Tetapi, hidup memang tidak bisa ditebak. Musim semi tiba, angin hangat mulai berembus. Dan di jalan-jalan, bunga-bunga tabebuya mulai bermekaran. Dewi sesekali pergi ke perpustakaan kota. Ia mencari buku-buku tentang merangkai bunga. Atau sekadar duduk tenang membaca. Hari itu, ia pergi ke perpustakaan seperti biasa. Ia sedang memilih buku di rak tentang seni hortikultura. Saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah buku, tangan lain menyentuh buku yang sama. Dewi terkejut dan menoleh. Seorang pria berdiri di sebelahnya, rambutnya disisir rapi. Posturnya tinggi dan tegap. Usianya sekitar awal 60-an. Oh, maaf. Pria itu lebih dulu menarik tangannya. Suaranya rendah dan tenang. Tidak apa-apa. Silakan Anda duluan, kata Dewi sambil menurunkan tangannya. Pria itu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Saya bisa cari buku lain. Silakan Anda saja. Percakapan singkat itu terjadi. Dewi mengambil buku itu dan berjalan ke tempat duduknya. Tetapi anehnya, tatapan mata pria itu membekas di hatinya. Tatapan yang hangat dan menenangkan. Beberapa hari kemudian, di perpustakaan, ia bertemu lagi dengan pria itu. Sebuah kebetulan, ia melihat pria itu sedang membaca di ruang baca yang sama.
Dewi pura-pura tidak melihat dan duduk di tempat lain. Kebetulan seperti itu berlanjut beberapa kali. Sepertinya mereka datang ke perpustakaan pada waktu yang sama. Mereka mulai saling menyapa dan sesekali mengobrol ringan. Suatu hari, pria itu bertanya dengan hati-hati, "Kalau ibu ada waktu, maukah minum teh bersama di dekat sini?" Dewi ragu sejenak, tetapi tidak ada alasan untuk menolak. Hanya secangkir teh. "Boleh." Mereka duduk di sebuah kafe kecil di dekat perpustakaan. Pria itu memperkenalkan diri lebih dulu. "Nama saya Budi. Usia saya 60 tahun. Dulu saya mengajar sastra di universitas. Sekarang sudah pensiun dan sedang menulis esai. Saya Dewi. Usia saya 57. Saya punya studio merangkai bunga di dekat sini." Mereka pun saling mengetahui nama. Pak Budi adalah orang yang pendiam, tidak banyak bicara. Tetapi apa yang ia katakan selalu jelas dan ia adalah pendengar yang baik. Saat Dewi berbicara, ia menatap matanya dan mengangguk mendengarkan. "Anda tinggal sendiri?" tanya Dewi. Pak Budi menatap keluar jendela sejenak, lalu menjawab, "Oh ya, 5 tahun yang lalu, istri saya meninggal dunia karena kanker." "Oh, maafkan saya." "Tidak apa-apa. Sekarang saya sudah jauh lebih baik." Dari suaranya terasa ada kesedihan, tetapi juga ketabahan. Ketenangan seseorang yang telah lama memikul luka. "Saya sangat mencintai istri saya. Sampai sekarang pun saya masih merindukannya. Tapi bukan berarti sisa hidup saya harus berhenti." Kan? Dewi mengangguk mendengar kata-kata Pak Budi. Ia merasakan hal yang sama. "Saya juga sendiri. Tahun lalu saya bercerai." Dewi tanpa sadar membuka suara. Ia sendiri heran mengapa ia mengatakan hal ini. Tetapi di depan Pak Budi, entah kenapa ia ingin jujur. "Suami saya berselingkuh, bukan hanya satu, tapi banyak. Padahal selama lebih dari setahun ia tidak pernah menyentuh saya." Suara Dewi sedikit bergetar. Pak Budi mendengarkan tanpa berkata apa-apa. "Awalnya saya pikir itu salah saya. Apakah karena saya sudah tua? Apakah saya sudah tidak menarik lagi? Selama setahun saya menyalahkan diri sendiri seperti itu? Tapi ternyata bukan. Dia hanya tidak mencintai saya." Air mata menggenang di mata Dewi. Setiap kali menceritakan ini, ia masih saja menangis. "Padahal sudah setahun berlalu, Anda pasti sangat menderita," kata Pak Budi pelan. Suaranya penuh dengan simpati yang tulus. "Orang seperti itu sejak awal tidak pantas untuk Anda. Itu bukan salah Anda." Dewi menyeka air matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihibur oleh seseorang. Rina juga menghiburnya. Tetapi ini terasa berbeda. Kata-kata Pak Budi penuh dengan ketulusan. Sejak saat itu, mereka sering bertemu. Jika bertemu di perpustakaan, mereka akan minum teh bersama di kafe dan sesekali berjalan-jalan di taman terdekat. Percakapan mereka nyambung. Pak Budi bercerita tentang buku dan tulisannya, sedangkan Dewi bercerita tentang bunga dan murid-muridnya. Pak Budi sangat berbeda dengan Baskara. Ia tidak glamor dan tidak banyak bicara, tetapi ia tulus. Saat mendengarkan cerita Dewi, ia tidak pernah mengalihkan pandangan dan jika berjanji, ia pasti menepatinya. Hal-hal kecil, tetapi bagi Dewi terasa sangat berarti. Dan Pak Budi, untuk usianya, sangat bugar. Ia bilang setiap pagi ia berenang. Sulit dipercaya bahwa pria berusia 60 tahun memiliki fisik yang begitu baik. Ia terlihat energik dan sehat beberapa bulan kemudian. Suatu hari, Pak Budi berkata kepada Dewi, saat itu mereka sedang duduk berdampingan di bangku taman. "Bu Devi, ya, di usia saya ini," mengatakan, "hal ini memang memalukan, tapi..." Pak Budi berhenti sejenak dan menatap Dewi.
Tatapannya serius. Saya ingin bersama Anda. Sebagai seorang kekasih, jantung Dewi berdebar. Bukan berarti ia tidak menduganya, tetapi mendengarnya langsung membuatnya terkejut. Saya baru saja bercerai setahun, dan saya takut terluka lagi. Saya tahu, pelan-pelan saja. Saya akan menunggu. Suara Pak Budi tenang. Saya tidak akan lari. Saya bisa menunggu sampai Anda siap. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Dewi. Baskara selalu hanya mengatakan apa yang ia inginkan. Tetapi Pak Budi memikirkan perasaan Dewi terlebih dahulu. Saya akan pikirkan, jawab Dewi. Pak Budi mengangguk dan tersenyum. Sikapnya yang tidak memaksa justru membuatnya semakin menarik di mata Dewi. Ia memikirkannya selama beberapa hari. Ia takut, bagaimana jika ia terluka lagi? Bagaimana jika ia dikhianati lagi? Tetapi di saat yang sama, perasaan nyaman saat bersama Pak Budi terus terbayang. Akhirnya, Dewi memutuskan ia akan mencoba percaya sekali lagi. Malam itu, hujan gerimis turun. Dewi mengundang Pak Budi ke rumahnya. Ia bilang ingin memasak makan malam untuknya. Pak Budi datang membawa sebotol anggur. Mereka makan malam berdua, lalu duduk di ruang tamu sambil minum anggur. Di luar jendela, terdengar suara hujan gerimis. Suasananya tenang dan hangat. Dewi. Pak Budi dengan lembut menggenggam tangan Dewi. Tangannya hangat, jantung Dewi mulai berdetak kencang. Anda tidak apa-apa, tanya Pak Budi. Dewi mengangguk. Ia tidak apa-apa. Atau lebih tepatnya, ia ingin tidak apa-apa. Sudah lama sekali. Saya tidak percaya diri, kata Dewi dengan suara pelan. Sudah lebih dari setahun ia tidak pernah digenggam tangannya oleh seorang pria. Kenangan penolakan dari Baskara masih membekas. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja, suara Pak Budi lembut. Kata-kata itu sedikit meredakan ketegangan Dewi. Pak Budi memeluk Dewi. Pelukan yang hangat. Sangat berbeda dengan pelukan Baskara. Baskara selalu memeluk dengan hasrat, tetapi Pak Budi terasa hanya ingin memeluk. Terasa ada keinginan untuk melindunginya. Dewi membenamkan wajahnya di dada Pak Budi. Terdengar detak jantungnya. Berdetak kencang. Ia tahu bahwa Pak Budi juga gugup. Pak Budi mengangkat wajah Dewi. Mata mereka bertemu. Duh. Dan perlahan. Bibir mereka mendekat. Ciuman yang lembut. Tidak terburu-buru. Tidak memaksa. Ciuman semakin dalam. Dan mereka secara alami berjalan menuju kamar tidur. Jantung Dewi serasa mau meledak. Takut dan bersemangat bercampur aduk. Anda benar-benar tidak apa-apa? Pak Budi bertanya sekali lagi. Dewi mengangguk. Iya, saya tidak apa-apa. Malam itu, mereka menjadi satu. Pak Budi tidak terburu-buru. Ia memperhatikan reaksi Dewi. Bergerak perlahan dan hati-hati. Sangat berbeda dengan Baskara, dan stamina Pak Budi membuat Dewi terkejut. Sulit dipercaya ia berusia 60 tahun. Daya tahannya luar biasa dan seolah tak ada habisnya. Anda yakin usia Anda 60 tahun, tanya Dewi sambil mengatur napas. Pak Budi tertawa dan menjawab. Mungkin karena berenang setiap pagi, malam itu panjang, mereka merasakan satu sama lain dalam waktu yang membara. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan saat bersama Baskara bukan sekadar kenikmatan, tetapi perasaan terhubung, perasaan dicintai. Setelah selesai, Pak Budi memeluk Dewi. Ia membelai punggungnya, memeluknya tanpa kata. Baskara tidak pernah melakukan itu. Ia selalu langsung membalikkan badan setelah selesai. Terima kasih, kata Dewi dengan suara pelan. Untuk apa? Karena memelukku seperti ini. Pak Budi membelai rambut Dewi dan menjawab. Aku akan memelukmu setiap hari mulai sekarang. Air mata mengalir dari mata Dewi. Air mata kebahagiaan. Ia tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan ini lagi di usianya. Malam itu, saya tahu inilah cinta sejati. Dan Pak Budi benar-benar berbeda dari Baskara.
Sungguh berbeda bagaimana jawabannya saya temukan keesokan paginya. Musim panas tiba, hubungan Dewi dan Pak Budi sudah berjalan 3 bulan. Hidup Dewi telah berubah total, sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela. Dewi membuka mata. Di sampingnya terdengar napas teratur Pak Budi. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Semalam mereka tidur larut, jadi sebenarnya masih bisa tidur lebih lama. Tetapi Dewi memutuskan untuk bangun saat ia perlahan bangkit. Sebuah lengan melingkar dari belakang. Itu Pak Budi. Mau kemana? Suara Pak Budi masih mengantuk. Dewi tersenyum dan menjawab, mau bangun. Siapkan sarapan. Sebentar lagi. Pak Budi menarik Dewi. Dewi kembali berbaring. Pak Budi memeluknya dari belakang dan berbisik, begini saja sebentar lagi. Dewi berbaring dalam pelukan Pak Budi. Hangat. Tiba-tiba, tangan Pak Budi mulai membelai pinggangnya. Mata Dewi terbelalak. Tadi malam. Kan? Sudah, kata Dewi sambil tertawa. Semalam mereka bersama sampai larut. 3 kali. Tapi pagi-pagi sudah begini lagi. Tetap saja, jawab Pak Budi sambil membalikkan tubuh Dewi. Mata mereka bertemu. Tatapan Pak Budi serius. Setiap melihatmu, aku selalu begini, tidak bisa menahannya. Wajah Dewi memerah. Di usia 57 tahun. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seperti ini. Dan sekali lagi, mereka menjadi satu di bawah sinar matahari pagi. Perlahan, lembut, Anda benar-benar tidak ada habisnya. Ya, kata Dewi sambil mengatur napas. Pak Budi tertawa dan menjawab, stamina saya berlebih. Itu karena kamu. Mendengar itu, Dewi tertawa. Tawa bahagia. Dewi menatap langit-langit dan berpikir, Baskara. Dalam 3 tahun, gairahnya benar-benar padam. Mungkin sejak awal ia tidak tulus. Tetapi Pak Budi, setelah 3 bulan, tidak berubah. Malah, ia semakin sering dan semakin panas menginginkan Dewi. Semalam 3 kali, ditambah pagi ini jadi 4 kali. Dewi menghitung dalam hati, Baskara, dalam setahun terakhir tidak sampai 10 kali. Selalu beralasan lelah dan sulit. Tetapi Pak Budi, dalam sehari 4 kali. Beginilah rasanya benar-benar dicintai. Dewi untuk pertama kalinya merasakan perbedaan yang nyata sesaat kemudian. Mereka berdua bangkit dari tempat tidur. Sementara Dewi menyiapkan sarapan, Pak Budi menata meja. Mereka sarapan bersama sambil mengobrol. Minggu depan ada waktu, tanya Pak Budi. Ada? Kenapa? Aku ingin pergi ke pantai. Bersamamu. Senyum merekah di wajah Dewi. Boleh. Ayo. Minggu berikutnya, mereka pergi berlibur ke Anyer. Pak Budi yang menyetir. Dan Dewi duduk di sebelahnya menatap keluar jendela. Saat lautan biru terhampar, Dewi berseru, wah, indah sekali, kamu lebih indah, kata Pak Budi sambil tersenyum. Wajah Dewi memerah, tetapi hatinya senang. Mereka menaruh barang di sebuah villa kecil dan pergi ke pantai. Matahari mulai terbenam. Langit berwarna jingga dan merah muda. Senja terpantul di atas laut. Berkilauan, mereka berjalan di tepi pantai, bergandengan tangan. Perlahan, suara ombak pecah di kaki mereka. David, Pak Budi berhenti dan menatapnya. Aku ingin terus bersamamu seperti ini. Dewi menatap mata Pak Budi. Tatapannya tulus. Hati yang murni tanpa kebohongan. Aku juga, jawab Dewi. Pak Budi menggenggam tangan Dewi lebih erat. Aku akan ada di sisimu selamanya. Aku tidak akan lari. Mendengar itu, air mata mengalir dari mata Dewi. Baskara juga pernah mengatakan hal serupa, akan bersama selamanya, hanya akan memandangnya. Tetapi itu bohong. Namun, kata-kata Pak Budi berbeda. Entah kenapa,
Ia merasa bisa mempercayainya. Terima kasih, Mas Budi, kata Dewi sambil menyeka air mata. Pak Budi memeluknya. Di bawah cahaya senja, mendengar suara ombak. Mereka berdua berdiri berpelukan untuk waktu yang lama. Setelah pulang dari liburan, Dewi menelepon Rina. Ring, akhir-akhir ini aku bahagia sekali. Dari suaramu saja sudah kelihatan kamu benar-benar berubah. Rina tertawa. Sepertinya hubunganmu dengan Pak dosen itu lancar. Ya, iya. Dia orang yang sangat baik, sangat berbeda dengan Baskara. Berbeda bagaimana Dewi berpikir sejenak. Bagaimana menjelaskannya? Terlalu banyak perbedaannya. Baskara itu hanya manis di bibir. Aku hanya mencintaimu. Kita bersama selamanya, tapi tindakannya berbeda. Setahun tidak menyentuhku, tapi bertemu wanita lain. Dewi melanjutkan. Tapi Mas Budi tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, ia menunjukkannya dengan tindakan. Setiap hari menelepon, menepati janji. Dan Dewi berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Setelah 3 bulan, ia masih menginginkanku. Gairah Baskara padam dalam 3 tahun. Tapi Mas Budi malah semakin sering. Rina tertawa terbahak-bahak. Hai, Devi. Kamu lagi pamer? Ya, bukan. Bukan begitu. Dewi pun ikut tertawa. Aku hanya merasa, beginilah rasanya benar-benar dicintai. Dulu aku tidak tahu. Aku pikir aku dicintai oleh Baskara, tapi ternyata bukan. Suara Rina menjadi serius. Devi, aku turut bahagia untukmu. Sungguh, kamu hampir harus berterima kasih pada bajingan itu. Berkat dia, kamu bertemu dengan yang sejati. Benar, aku tidak dendam lagi. Sekarang, berkat dia, aku tahu apa itu cinta sejati. Setelah menutup telepon, Dewi menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Langit diwarnai oleh cahaya senja di usia 56 tahun. Ia kembali sendiri. Malam saat ia memutuskan untuk bercerai. Dewi merasa takut. Bagaimana ia akan hidup ke depannya? Apakah ia bisa melakukannya sendiri? Tetapi jika melihat kembali sekarang, keputusan itu adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Baskara tidak mencintainya. Entah sejak awal atau berubah di tengah jalan. Ia tidak tahu. Yang penting adalah ia hanya memberinya luka. Dengan kata-kata lelah. Dengan pengabaian. Dengan pengkhianatan. Tetapi luka itu membuat Dewi tumbuh. Ia jadi tahu bahwa ia bisa hidup sendiri. Dan menyadari nilainya. Dan ia jadi tahu apa itu cinta sejati. Cinta sejati bukanlah kata-kata, melainkan tindakan. Menelepon setiap hari, menepati janji, menghormati pasangan, dan meskipun usia bertambah, tetap menginginkan pasangan, bukan mengabaikan dengan alasan lelah, tetapi ingin berada di sampingnya. Pak Budi adalah orang seperti itu. Meskipun berusia 60 tahun, ia menginginkan Dewi. Setelah 3 bulan, gairahnya tidak padam, malah semakin membara. Stamina yang terbentuk dari berenang setiap pagi, daya tahan yang tak ada habisnya. Itu bukan sekadar fisik, itu karena ia mencintai Dewi. Beberapa hari kemudian, Dewi kembali menyambut pagi bersama Pak Budi. Sinar matahari masuk melalui jendela, dan Pak Budi menggenggam tangannya di sebelahnya. Hari ini kita mau apa tanya Pak Budi? Entahlah. Begini saja sudah menyenangkan. Jawab Dewi. Pak Budi tersenyum dan memeluknya. Oh ya, begini saja. Sepanjang hari ini, Dewi memejamkan mata dalam pelukan Pak Budi. Ia bahagia. Sulit dipercaya bahwa ia bisa merasakan cinta seperti ini di usianya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua.
Di usia 56 tahun, saya kembali sendiri. Tetapi di usia 57 tahun, saya menemukan cinta sejati. Apakah sudah terlambat? Tidak. Tidak ada kata terlambat untuk cinta. Apakah ada di antara Anda yang sedang merasa lelah, yang diabaikan oleh suami? Yang terluka oleh kata-kata lelah? Yang menyalahkan diri sendiri? Izinkan saya mengatakan, itu bukan salah Anda. Orang yang mengabaikan Anda dengan alasan lelah. Itu bukan cinta. Orang yang benar-benar mencintai Anda, meskipun usia bertambah, akan tetap menginginkan Anda. 3 tahun, 10 tahun berlalu. Ia akan tetap ingin berada di sisi Anda. Orang yang bertemu wanita lain setiap hari sambil mengatakan lelah pada Anda. Itu bukan cinta. Jangan menyerah karena merasa sudah terlambat. Entah Anda berusia 50-an, 60-an, atau 70-an, itu tidak masalah. Seseorang yang akan tulus mencintai Anda ada di suatu tempat seperti yang saya alami. Cinta senja, Anda juga sedang menunggu di suatu tempat. Jangan menyerah. Semoga cerita hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi hati Anda. Terima kasih.